Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Firmansyah dengan NPM 20110802991. Prodi BKPID semester 3 dengan dosen pengampu Tika Febriani MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan pelajaran BK Karir. Di sini saya menjelaskan dengan teori Myers-Briggs dengan metode ular tangga. 4. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, apa konsep paling dasar dari tipologi Myers-Briggs? Dalam tipologi Myers-Briggs, dua konsep paling dasar adalah persepsi penilaian dan introvert ekstraversi. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1. Sebutkan dan jelaskan dua cara menilai dalam teori Myers-Briggs. Ada dua jenis penilaian, yaitu penilaian pemikiran dan penilaian perasaan. Penilaian pemikiran mengacu pada menganalisis dan bersikap objektif tentang ide atau peristiwa yang diamati. Perasaan adalah reaksi subjektif, seringkali terkait dengan nilai-nilai seseorang. Saat menggunakan pertimbangan berpikir, seorang individu mungkin memperhatikan logika atau analisis. Orang tersebut mencoba bersikap objektif dalam membuat penilaian tentang suatu peristiwa yang dirasakan. Sedangkan sebuah penilaian perasaan mengacu pada memutuskan berdasarkan nilai-nilai yang diterapkan pada pengamatan atau ide. Dalam membuat penilaian perasaan, seorang individu memperhatikan dampak penilaian tersebut. Individu seperti itu lebih cenderung tertarik pada manusia daripada masalah teknis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Sebutkan dan jelaskan 4 kombinasi persepsi dan penilaian yang terjadi dalam teori Myers-Briggs. Sensing and thinking. Orang yang mengandalkan penginderaan untuk memahami dan berpikir. Untuk menilai cenderung berfokus pada pengumpulan fakta yang dapat diverifikasi oleh pengamatan mereka. Mereka mungkin ingin melihat atau mendengar apa yang telah terjadi. Mereka mungkin ingin menghitung keuntungan atau menilai output dari sebuah mesin. Yang kedua, penginderaan dan perasaan. Meskipun mengandalkan penglihatan, pendengaran, dan indera lainnya, orang-orang ini membuat keputusan berdasarkan perasaan. Mereka sadar akan pentingnya perasaan bagi diri sendiri, mereka sendiri, dan orang lain ketika membuat keputusan. Yang ketiga, intuisi dan perasaan. Alih-alih fokus pada pengamatan atau kejadian saat ini, orang-orang yang memiliki intuisi cenderung memperhatikan kemungkinan-kemungkinan. Keterlibatan perasaan mereka cenderung bersifat pribadi, hangat, dan terinspirasi. Mereka cenderung mengambil pendekatan kreatif untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kurang peduli tentang objek. Yang keempat yaitu intuisi dan pemikiran. Mereka yang menggunakan intuisi dan pemikiran cenderung membuat keputusan berdasarkan analisis yang menggunakan firasat dan proyeksi tentang masa depan. Mereka cenderung menikmati pemecahan masalah, terutama yang bersifat teoritis. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 2. 1, 2. Apa kepanjangan dari MBTI? Yaitu Myers-Briggs Type Indicator.
2, 1, 2. 1. Sebutkan 4 dimensi bipolar yang menjadi dasar teori Myers-Briggs. Dalam bab ini, 4 dimensi bipolar yang menjadi dasar teori Myers-Briggs akan dijelaskan, yaitu introversi, ekstraversi, intuisi penginderaan, pemikiran, perasaan, dan persepsi penilaian. 1, 4, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Sebutkan dan jelaskan 2 cara mempersepsi dalam teori Myers-Briggs. 2 cara persepsi yang kontras adalah penginderaan dan intuisi. Penginderaan mengacu pada mengambil informasi dengan menggunakan proses visual dan pendengaran bersama dengan bau, rasa, dan sentuhan. Sebaliknya, intuisi menyangkut penggunaan ketidaksadaran, sebuah konsep yang sangat penting dalam teori Jung. Daripada persepsi langsung seperti dalam penginderaan, intuisi tidak langsung dan menambahkan ide ke persepsi eksternal. 1, 2, 3, 4. Apa yang dimaksud dengan persepsi? Persepsi merupakan proses yang didahului dengan penginderaan, yaitu diterimanya stimulus melalui alat indera. Disebut juga proses sensoris. Stimulus yang diinderakan kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan oleh pusat saraf individu, sehingga individu dapat menyadari, mengerti apa yang diinderakan itu, dan proses ini disebut dengan persepsi. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelaskan perbedaan introvert dan ekstrovert dalam teori Myers-Briggs. Bagi seorang introvert, dunia batin yang terdiri dari konsep dan ide adalah penting. Bagi orang ekstrovert, dunia luar, perhatian dengan orang dan objek lain adalah penting. Jelas, baik introvert maupun ekstrovert hidup di dunia luar dan dalam. Bedanya, introvert lebih suka dunia batin, sedangkan ekstrovert lebih suka dunia luar. Ekstrovert seringkali suka mengambil tindakan. Mereka ingin bekerja dengan orang-orang, melihat sesuatu dengan berbicara dan berinteraksi. Mereka lebih suka berbicara langsung dengan individu daripada menulis memo. Menjadi aktif secara verbal dan fisik adalah penting bagi mereka. Sebaliknya, introvert senang berpikir. Mereka mungkin lemah atau berpikir lama sebelum bertindak berdasarkan pengalaman. Mereka mungkin lebih pendiam daripada ekstrovert, bukan karena rasa malu, tapi karena kebutuhan waktu untuk berpikir. Ekstrovert cenderung menyukai aktivitas yang dilakukan dengan penilaian memberikan kontak dengan orang-orang, sedangkan introvert cenderung lebih suka aktivitas ketika ada waktu untuk konsentrasi. Dengan demikian, ekstrovert mungkin lebih menyukai pekerjaan penjualan dan manajemen bisnis serta pekerjaan pelayanan sosial. Di sisi lain, introvert mungkin lebih suka pekerjaan seperti sains dan akuntansi ketika mereka menghabiskan waktu untuk memecahkan masalah sendiri. 1, 2, 3, 4. Finish.